Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Jadi gini bos, kenapa bos di usia 40, Yap. 40 berapa? 42 tahun tidak punya rumah. Ada tamu saya usianya 53 tahun nggak punya rumah. Belum tahu. Penyebabnya mau tahu? Siap. Orang yang tidak punya rumah dan tidak akan punya rumah, penyebabnya cuma satu. Apa itu Pak? Egois. Ego. Nah, coba lu jangan egois. Ada tamu RDA tadi barusan. Siap. Nah, di usia dia 65 tahun, Ya. Baik. belum punya rumah. Yang tadi privat 10 juta. Baik. Saya bilang, kenapa? Ya karena kamu suka egois. Baik. Nah, coba lu bisa gak jangan egois. Percuma lo diajarin dari A sampai Z. Baik. Cara kaya raya. Baik. Cair 10 miliar kalau lo nya egois nggak mungkin bisa bos. Baik. Jadi mendingan lo praktekin dulu jangan egois. Tau gak egois? Maunya menang sendiri. Baik. Baik. Nggak boleh? Nggak boleh. Oh, iya. Sama siapa aja. Baik. Sama orang rumah, sama teman, sama Ya. siapa nggak boleh. Nah lo tuh hobinya egois. Baik. Ibu, nama? Nur Hayati. Yuk. Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Pak Haji, tidak di YouTube. Alhamdulillah juga bisa ketemu dengan Pak Haji Marco. Mudah-mudahan dari silaturahim ini ada. Jangan mudah-mudahan, Oh, iya. tapi pasti. Pasti dengan ketemu dengan Pak Haji, juga Pak Haji Marco, segala permasalahan saya bisa terselesaikan dengan arahan dari Pak Haji. Saya Pak Haji mulai dari 2015, saya tadinya niatnya baik, mau mensejahterakan keluarga, merekrut karyawan. Itu yang nggak boleh. Karena kalau ibu punya niat mau nyejahterain karyawan, mau ngerekrut karyawan, mau mensejahterakan saudara, itu sudah jadi Tuhan kecil. Oh iya ya. Karena setan selalu menyimak perkembangan kita, apa dia nyimak. Jadi setan tuh nggak mau kita berbuat baik. Walaupun kita baca Quran, setan nggak mau. Buktinya apa? Saya ngajarin tamu RDA suruh baca Quran. Di YouTube banyak yang gak setuju. Kenapa? Karena yang di YouTube setan semua. Dan rata-rata setannya perempuan. Kan saya ngajarin bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Sholat Taubat jangan bolong. Sifat 18 nggak berat. Tuh di YouTube banyak tuh yang pada komen. Iya. Banyak yang YouTube komen. Sangkanya RDAI aliran sesat. Nah, saya ngajarin tamu-tamu RDAI, terutama masyarakat Indonesia. Ayo baca Quran. Paksain baca Quran. Bonusnya apa Pak Haji? Gua kasih 10 miliar. Baca Quran. Baca Quran 12 juz. Setiap malam gua kasih bonus. Alhamdulillah nih sekarang udah mulai berlomba-lomba nih. Pada cair. Alhamdulillah. Nah sekarang gimana kita mau kasih hadiah? Baca Quran juga enggak. Yang ada nuntut. Mana. Baca Quran. Jadi ibu selalu atau bapak selalu dipantau sama setan. Karena saya juga seperti itu. Ngajarin tamu-tamu suruh baca Quran. Tuh di YouTube banyak yang pada ngomongnya julid. Pada gibah. Kenapa? Karena yang bicara bukan dia tapi setan.
Iya. Nah, ibu jangan sampai terperangah sama setan. Iya, amin, amin. Terus? Nah, itu berlangsung selama dari 2015. Terus itu orangnya itu ditangkap karena kan itu perlu modal. Nah, untuk mengadakan modal itu ya saya jual mobil juga 2 gitu. Semua tuh maksudnya apa nih? Belum nyambung. Ibu maksudnya? Iya, kan ketipu. mendirikan. Iya, ketipu. Banyaknya ketipu, Pak Haji. Saya ketipu dan ketipu. Sekarang dan ibu ketipu udah seizin Allah belum? Udah. Izin Allah, iya. Ya udah jangan dikesel. Iya, iya. Sekarang ibu ketipu udah seizin Allah, udah biarin aja, nggak apa-apa. Iya, saya santai aja. Hanya untuk kedepannya, barangkali ada apa-apa di badan saya, Pak Haji. Nggak ada. Alhamdulillah, iya. Cuman ada tete 2, memek 1. Mau diapain tuh? Mau digoreng atau mau dibikin pecel lele? Ya itu terus dan akhirnya berakibat pada keadaan ekonomi keluarga sampai sekarang. Yang dulu itu karena gali lubang tutup lubang dan sampai sekarang utang di mana-mana, sertifikat, terus SK semua ada di bank. Jadi akhirnya saya dengan suami hanya menerima 1.300.000, saya nerima 700.000. Itu yang sekarang. Nah, untuk jalan keluarnya saya mohon pengarahan dari Pak Haji supaya kembali lagi seperti dulu gitu. Bisa kembali asal ibu praktekin ilmu RDAY, karena kan ilmunya RDAY dasarnya Al-Quran. Di Al-Quran ayatnya gini. Kalau kamu tuh bapak dan ibu punya keinginan, punya rumah 1.000 meter, punya cita-cita, punya mobil Hummer, punya mobil Rubicon. Kamu cukup niat, biar aku yang mewujudkan. Nah, lu berusaha. Oh, nggak boleh? Nggak boleh, niatinnya dulu. Pasti punya Rubicon, pasti punya Rubicon. Pasti tahun ini 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 punya Rubicon. Kalau gurunya pakai Rubicon, muridnya harus punya Rubicon. Kalau gurunya pakai Hummer, muridnya juga harus pakai Hummer. Kalau muridnya pakai Hummer, muridnya juga punya Hummer. Kalau gurunya punya kuda, muridnya pasti punya kuda. Amin. Begitu. Ini kan kita enggak. Kapan ya gue bisa punya duit 10 miliar? Enggak boleh ngomong kapan. Iya. Karena kalau ibu ngomong kapan, kapan Allah nggak mau jawab. Lanjut, coba lanjut omongan lagi. Ya, nah kan tidak boleh mikir, tapi tetap aja berpikir ya. Karena anak saya tuh mau berangkat ke Australia, uang udah masuk 55 juta, kekurangannya 30 juta. Tidak boleh ya. Saya berniat mengontrakan rumah Pak Haji yang di Purwakarta, luasnya 150 meter, 2 tingkat. Ya maunya mohon doa dari Pak Haji minggu ini, jam ini, menit ini, kata Pak Haji Marco, bisa terkabul. Terus? Iya, itu cara yang dari Pak Haji sudah saya praktekkan. Dengan cara dikencingin, itu dengan sebelumnya kan baca dulu, alhamdulillah itu rumah di Purwakarta, saya di Sumedang. Nah yang kedua karena jauh, dicepit itunya fotonya, foto rumah itu sudah, tapi sekarang belum. Udah sebulan berarti Pak Haji. Waktu itu kan kesini ke Pak Haji. Nah sampai sekarang belum waktunya atau gimana? Mohon itunya harus bagaimana? Ilmu RDAY tidak akan terkabul sampai kiamat. Ibu catat. Ilmu RDAY tidak akan terkabul sampai kiamat. Ilmu RDAY tidak akan terkabul sampai kiamat. Kalau tamunya RDAY berharap. Kita kadang suka berharap. Perut lapar dengan harapan mau makan biar kenyang. Nggak bakal kenyang. Nggak ada berharap lu. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau berharap, berlaku, mikir, komen, ngeluh.
Nah, ibu jangan berharap. Jadi ilmu RDAY gimmick-gimmick dipraktekin aja gimmick-gimmicknya, tapi nggak boleh berharap. Iya. Nah, kita suka berharap. Iya. Ya, Berharap. Lakukan. Ya, berbuat. Iya. Udah. Jalanin, syukurin, nikmatin. Saya tadi tanya anak yatim tuh yang mau berangkat umroh. Besok pagi berangkat habis sholat subuh. Iya, betul. Besok pagi jam 5, jam 4.30, setengah 5. Anak yatim berangkat dari Masjid RDA ini. Bentar lagi mau pada doa bareng. Iya. Anak-anak, kamu mimpi gak saya berangkatin umroh gratis? Enggak mimpi Pak Haji. Nah, tamu RDA suka bermimpi, berharap. Diberangkatin umroh gratis sama Haji Dwi Susanto. Gak mungkin. Iya. Oh gak mungkin lah, ngapain lo berharap? Jalanin aja dulu ilmu RDAY. Orang jalanin belum berharap. Diberangkatin haji gratis. Gak mungkin. Kok gak mungkin? Lalu berharap. Gak boleh. Kita suka berharap. Sholat berharap masuk surga. Gak mungkin. Kan sholat udah kewajiban. Gugurin kewajiban. Kok lu berharap? Nah kalau kita sholat sambil otaknya jalan-jalan apa masuk surga? Enggak lah. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi saya tanya anak yatim. Sayang, kamu mimpi gak naik pesawat? Enggak mimpi. Karena saya orang miskin. Tinggalnya di kampung. Mana mungkin saya naik pesawat. Ibu saya aja belum pernah naik pesawat. Bapak saya sampai meninggal nggak naik pesawat. Alhamdulillah dia punya paspor. Dari semua keluarga besar hanya saya yang punya paspor. Anak yatim kecil-kecil tuh kita tanya. Nah kita nih suka berharap. Berharap diberangkatin sama Pak Haji Dwi Susanto. Gak mungkin. Ngapain berharap? Pasti. Iya, pasti. Iya dong, Bu. Gitu ya. Berangkat haji gratis. Nggak mungkin. Saudara bukan, temen bukan, tetangga apalagi kenal juga baru loh. Berharap ditransfer sama Pak Haji. Nggak mungkin. Ngapain gue nggak ada kerjaan transfer ke lu. Saudara bukan, teman bukan, kenal juga baru. Jadi gimana dong? Pasti. Nah ibu sama bapak juga begitu. Harus pasti. Pasti berangkat. Buktinya apa? Sumpah Pemuda tahun 1928. Kita sama kita kalau ketemu merdeka. Merdekanya kapan? 1945. Jauh gak dari 28 ke 45? Mungkin udah pada mati kali itu orangnya. Ya kan? Iyalah. Udah jadi jangan berharap. Pasti gitu. Ibu lihat tamu-tamu RDAY. Berharap diberangkatin umroh gratis sama Haji Dwi Susanto. Nggak mungkin lo kepilih, nggak mungkin. Ngapain gue milih lo? Mendingan gue milih anak yatim. Ngapain nambah-nambah pendamping? Nggak pakai pendamping juga anak yatim bisa berangkat. Ini kan anak yatim lagi saya coba nih nggak pakai pendamping. Cuman satu doang. Mbak Ratih doang. Kan udah ada mutawibnya di sono. Iya betul. Udah tinggal bayar. Ngapain rese-rese lu? Paksain dong baca Quran. Ini baca Quran gak mau tapi pengen ngikut. Kebanyakan pola lu. Tau gak pola? Kebanyakan kemauan. Kebanyakan keinginan. Iya betul? Kebanyakan gaya. Gaya sono, gaya sini. Makanya Pak Haji aku transfer. Gak mungkin gue transfer. Yang gak minta malah gue kasih. Lo gak minta gue kasih. Tapi yang minta gak bakal gue kasih. Kan gitu. Karena berharap. Lalu coba bos jangan berharap. Berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Contohnya apa? Lo punya anak, ibu punya anak. Dia cuci piring, bebenah, nyapu, ngepel. Kita tanya dong sama tuh anak. Kenapa kamu gak sekolah, Dek? HP-nya hang, Pak. HP-nya hang, Mah. Bohong kita gak minjem rentenir untuk beli HP buat anak. Bunganya gede.
biarin rentenir sini karena gue rajanya riba. Berapa bunganya? 10% sebulan nggak apa-apa. Berapa harga HP? 55 juta pinjem. Bayar demi apa? Demi anak. Boro-boro demi Allah. Demi anak. Kita namanya anak kan darah daging kita. Kita beliin nggak? Karena kalau nggak punya HP kan nggak bisa sekolah. Betul Ibu? Ya. Tapi kalau tuh anak ngerenge-ngerenge, nggak nyapu, nggak ngepel, nggak bebenah, hanya ngerenge aja. Mama beliin HP, papa beliin HP, ma beliin HP. Kita beli gak? Nggak mungkin, ngapain beli? Ini kan kebanyakan tamu RD ngerenge-ngerenge. Pak Haji transfer, Pak Haji transfer, palu bepeang, transfer. Berbuat memuliakan anak yatim, berbuat memuliakan anak yatim, berbuat. Saudara bukan ngerenge-ngerenge. Transfer 100 juta, transfer 4 juta, ampret lu. Nggak ada. Muliain dong anak yatim. Bikin seneng-seneng. Atau lu ngasih ide apa kek biar anak yatimnya seneng. Ya gitu. Tapi kita nggak ada. Mana? Pak Haji besok saya Haji 2026 berangkat ya. Bersama Pak Haji rombongan ini. Gak mungkin. Kok gak mungkin Pak Haji? Ya lu berharap. Janganlah. Pasti berangkat. Pasti berangkat. Karena kita kan berangkatin gak kecil bos. 400 orang bos kita berangkatin. Dan gak murah. Satu orang bayarnya 1 miliar. Oke? Jadi kita pilih, kita sortir. Mana yang mukanya hancur, buang. Mana yang mukanya cantik, berangkat. Yang mukanya hancur, buang. Kenapa? Malu-maluin sama travelnya. Kata travel, lu ngapain Ji? Muka hancur dikirim. Iya, makanya kan saya suruh. Pakai celana dalam balik, gosok muka lo. Nggak usah pakai skincare. Pakai celana dalam lo. Udah digosok, udah. Digosok pakai muka 99 kali mau tidur, 99 kali. Paksain hidung lo harus rata. Gosok terus. Sampai rata. Rata berangkat haji gratis. Haji itu kan bukan celana dalam ya, amplas. Amplas. Sampai panas, digosok sampai panas. Tuh mungkin terlalu keras ya gosoknya. Saya mau besok yang berangkat haji visa furodah 2026 mukanya sama. Kenapa? Karena skincare-nya sama. Saya nggak mau skincare-nya beda-beda. Yang untung siapa? Yang dagang skincare. Gue mana nggak ada untungnya. Tapi kalau dia sampai cantik pakai ilmu RDI, pakai ilmu karipan lokal, cara dalam digosok. 99 kali mau tidur, 99 kali mau tidur. Kan saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Iya. Minimal gue bisa ngancurin. Pak Haji, anak saya tuh belum bisa Pak Haji digosok gitu. Ibu kan nonton jauh. YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Iya, seperti sekarang aja ngakak aja. Oh, benar. Kan harus sambil nonton YouTube saya ngakak. Iya, Benar. Iya. Oh gelo. Berdua aja dengan bapaknya ngakak berdua. Benar. Karena di rumahnya berdua. Maksudnya ibu lihat YouTube saya ngakak? Iya. Waduh. Menang banyak loh. Kalau manggil itu kan yang suka apa seperti yang kemarin dipanggil Ustadz apa? Berapa kan kalau manggil itu ya? Udah nonton Pak Haji aja jadi ketawa terus senang jadi lupa segalanya. Yang ada seneng aja. Iya Bu, karena kan pepatah mengatakan orang yang senang rezeki datang. Tapi kalau kita sedih, meratapi nasib, sedih, meratapi jatuh tempo, sedih, meratapi habis menghadapi debt collector, sedih habis menghadapi pemilik duit yang nagih-nagih, sedih. Kita besok harus ada yang dibayar, duit kita kurang. Akhirnya rezeki pergi. Iya, tapi Janganlah. Pak Haji, BTN tidak ada nagih-nagih. Sesudah mempraktekkan yang Pak Ilmu Haji. karipan lokal ya. Iya, alhamdulillah. Ini satu-satu udah hilang-hilang. Jadi maunya saya Bu, coba Ibu praktekin ilmu karipan lokal zaman dulu. Iya. Zaman dulu tidak ada orang satupun di muka bumi di Indonesia
yang kekurangan duit. Tidak ada satupun orang di muka bumi di Indonesia orang yang kekurangan duit. Apa yang dilakukan sama nenek kakek kita? Saya tinggal di Jawa. Dulu ada yang namanya kalau habis asar kita ngumpulin namanya beras jimpitan. Iya. Beras jimpitan, beras segenggam, taruh di kaleng kecil, taruh di depan rumah. Iya, Nanti diambilin tuh sama petugas jimpitan. Iya. Kalau di Sunda namanya beras Perelek. Iya, perelek. beras perelek. Iya. Merelek. Iya, merelek. Nah, segenggam taruh di kaleng, taruh di depan rumah. Nanti diambil sama petugasnya. Iya. Nanti dijual, uangnya bisa buat ada orang meninggal, buat beli kapan, Iya. buat ada orang Sakit, sakit. iya. Nah, itu jadi kan otomatis kita dipaksa suruh sedekah. Iya. Nah, sekarang saya mau begitu juga. Iya. Tapi kan sekarang beras nggak mungkin. Udahlah pakai duit aja deh. Iya. Namanya sedekah subuh. Iya, betul. Mau 50.000, mau 100.000, tapi ngerjainnya habis asar. Iya. Bukannya subuh. Atau sebelum maghrib. Iya. Atau sebelum tidur kita udah m-banking. Atau kita udah ke BRI link. Iya. Nah, bohong kita kehabisan duit. Nggak mungkin. Jadi saya lihat nenek saya. Kok nenek saya bisa kaya raya ya? Kok tetangga kanan kiri kok rumahnya luas ya? Anaknya ada yang 10. Ada yang anaknya 9. Tapi kok hidupnya makmur. Oh, dia pakai beras jimpitan. Dipaksa pakai beras jimpitan. Kalau sekarang di Jawa Barat 1.000 rupiah sama Pak KDM. Iya, Pak KDM. Iya, betul. 1.000 rupiah sama Pak KDM. Iya. Nah, maksud saya dia udah lihat tuh manfaatnya, barokahnya. Iya. Bukannya kita dihujat. Gitu loh. Karena kan Haji Marco nih berapa bersaudara? Ini anak nomor 1. 9 bersaudara. Dia paksain tuh pakai beras jimpitan. Dia paksain pakai beras jimpitan. Dia paksain pakai beras jimpitan. Nah, mau saya kita juga pakai lah, tapi kan diganti karena kita ini modern, pakai namanya sedekah subuh. Iya, sedekah subuh. Tapi ngerjainnya jangan habis subuh karena malaikatnya udah pergi ke atas. Jadi sebelum subuh. Dari kapan Pak Haji? Dari habis asar. Iya, bisa. Sebelum maghrib. Bapak dan Ibu ingat. Dulu kalau besok nih Idul Fitri. Besok pagi nih Idul Fitri. Ini tadi habis asar. Kita nganterin nasi rantang ke rumah saudara-saudara. Ingat gak zaman dulu? Iya. Betul. Apa nasi rantangnya habis sholat subuh? Enggak, udah basi. Iya. Udah gak berlaku. Jadi nganterin nasi rantangnya habis asar. Sampai maghrib. Sampai maghrib lewat dah kalau kita yang rumahnya jauh. Nanti anak-anak kita yang nganterin ke rumah omnya, tantenya, kakaknya dikasih duit. Iya, betul. Betul lah? Betul. Ibu ngalamin nggak? Iya. Tuh. Jadi ini kan ilmu karipan lokal. Ngapain kita bantah? Oh, jadi Pak Haji ngajarin ilmu karipan lokal. Iya nih ilmu karipan lokal. Kayak suwuk nih. Bayi rewel. Disuwuk. Dia habis jalan lewat kuburan. Rewel. Disuwuk. Tetangga depan ada orang mati. Dicamahin. Disuwuk. Biar apa? Biar nggak sawanan. Karena kalau sawanan nanti rewel. Badannya anget. Ya kan? Atau kita kasih bengle. Bengle tahu bengle? Nah, atau kita kasih dandang panci yang hitam tuh. Pantatnya panci yang hitam penggorengan. Nah, taruh di jidatnya. Itu kan ilmu karipan lokal. Zaman dulu Bapak ingat gak? Kalau cekukan. Obatnya apa? Koran. Dijilat taruh di jidat. Atau tiker. Cekukan ya? Ya cekukan. Tiker pandan. Ya, tiker. Diputes sedikit. Kasih air. Lidah, ludah. Taruh di jidat kita. Langsung sembuh gak? Sembuh. Sembuh, iya. Zaman dulu kalau kita anyang-anyangan. Kencing anyang-anyangan. Obatnya apa? Jempol kita diikat. Pakai apa? Pakai jerami. Karena jerami nggak ada diikat pakai karet. Sembuh. Sembuh. Itu kan penyakit. Itu kan pengobatan
kearifan lokal. Zaman dulu kalau kita sakit gigi, kan zaman dulu nggak ada dokter gigi. Zaman tahun 30-an, 40-an, 50-an, 60-an jarang dokter gigi. Kalaupun ada juga mahal. Apa obatnya? Colek alat kelamin kita, taruh di gusi atau di gigi. Iya. Sembuh. Sembuh. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwiswanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.